Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini saya akan memuat dan membahas masalah hal-hal yang sangat ditakuti oleh semua orang, yaitu dengan adanya kejahatan, namanya kejahatan skimming ya. Ini kita harus waspada ya untuk menyelamatkan kekayaan kita yang berwujud uang ya, yaitu yang kita simpan di bank dan bisa diambil melalui ATM atau ya melalui kartu debit ataupun debit maupun kartu kredit ya. Jadi apa itu kejahatan skimming ya? Ini yang perlu diketahui ya. Kejahatan skimming adalah perbuatan praktek pencurian ya. Yaitu pencurian data ya. Data yang ada di dalam magnetik dalam kartu kredit atau kartu debit. Jadi perbuatan kejahatan skimming ini bisa merugikan ya para nasabah bank ya. Bisa merugikan para nasabah bank ya. Yaitu dengan cara mencari informasi, yaitu informasi tentang data kartu ATM atau kartu kredit ya, dengan cara menyalin informasi, yaitu menyalin informasi data yang ada dalam ATM ya atau kartu kredit ya atau kartu debit ya, yaitu dengan cara menyalin informasi yang terdapat di dalam strip magnetik di dalam kartu debit atau kartu kredit ya. Dengan cara itu pelaku bisa membobol rekening nasabah ya. Dengan cara itu pelaku bisa membobol rekening nasabah ya. Selanjutnya dengan cara-cara apa mereka bisa men-skimmer data yang di ATM atau kartu debit atau kartu kredit, yaitu meletakkan alat skimmer biasanya ditaruh yang pertama itu ditaruh di atas slot ATM ya. Bentuknya sama ya. Kalau saudara tergesa-gesa ya, bisa memasukkannya keliru ke lubang misalnya yang alat skimmer itu. Begitu masuk, maka data yang ada di magnetiknya sudah tertransfer ke alat skimmer itu. Nah, ini bisa untuk membobol isi daripada debit di ATM itu ya. Debit di ATM itu bisa diambil uangnya ya. Selanjutnya yang kedua bisa ditaruh di nomor 1 sampai 0 untuk kita memasukkan PIN ya. Biasanya di atas itu dengan cara-cara penjahat itu ditaruh di atas alat skimmernya, di atas nomor itu ya, seperti kamera. Begitu kita
touch atau menutul nomor itu, maka biasanya nomornya sampai 6 digit ya. Begitu lepas dari 6 digit, maka alat skimmer itu bisa merekam nomornya berapa ATM yang masukkan dengan PIN itu. Nah, ini biasanya sudah diberi alat di tempat ATM itu. Begitu kita memasukkan kartu debit itu, alat skimmer di atas nomor sudah dipasang penjahat itu ya. Kartu yang dimasukkan ke lubang ATM itu sudah tidak bisa diambil. Biasanya ada cengkalan atau alat yang menjepit ya. Itu nanti kalau tidak bisa diambil, biasanya ada orang-orang mungkin tidak sengaja, orang terdekat atau dari jarak jauh, penjahat itu dengan lehernya nanti cepat dia mengambil kartu itu karena nomor PIN-nya sudah terekam ya. Ini bisa untuk membobol keuangan yang ada di kartu debit atau kartu kredit ya. Selanjutnya ya, ini saran saya secara pribadi ya, untuk saya sendiri juga. Kalau saudara mengambil uang melalui ATM debit maupun kartu kredit, ketika touch ke nomor PIN, tangan kiri saudara, kalau tidak ya tangan kanan saudara, menutupi ya, menutupi di atas nomor itu dengan agak tertelungkup gitu ya. Inilah ya, ditutupin gini. Jadi alat skimmer mau merekam tidak bisa. Nomornya mungkin hanya 1, tapi yang 5 nggak bisa ya, ketutup misalnya. Mungkin semuanya nggak bisa terbaca karena tertutup dengan tangan yang menutupi itu. Jadi di bawahnya kita touch, kita tutupi tangan kita. Kalau pakai tangan kanan ya tangan kiri, kalau tangan kiri kita ya tangan kanan yang menutupi gitu. Ini saran saya yang pertama. Yang kedua, kalau saudara mau ambil uang di ATM itu, di anjungan mandiri itu ya, anjungan tunai mandiri itu, saudara ya saya harapkan waspada. Kalau tempat yang sepi ya, kalau mengambil ya tempat anjungan tunai mandiri yang ramai orang mengambil ya. Kalau bisa ya ada satpamnya di situ ya, untuk kita tenang ya. Kemudian kalau saudara ambil dan mau men-touch PIN itu digerayangi di atasnya, atau kalau masukkan kartu ya itu kalau lubangnya lebih dari satu bawah, satu di atas, itu salah satu pasti yang palsu. Nah ini kalau mencurigakan, saudara cancel, nggak jadi ambil kartunya, kantongin lagi ya, lapor pada satpam terdekat bahwa ada benda yang mencurigakan di lubang memasukkan kartu debit atau kartu kredit. Dilaporkan satpam terdekat atau satpam yang menjaga di anjungan tunai mandiri di situ ya, atau polisi terdekat, laporkan saja ya. Jadi kalau ada benda-benda yang mencurigakan, jangan dilanjutkan lagi. Ini saran saya ya. Kemudian saran saya yang keempat, apabila saudara lebih aman menurut saya ya, yaitu saudara bisa melakukan pengambilan uang dengan cara menggunakan HP ya, dengan cara
menggunakan HP. Jadi melalui HP ya, saudara bisa mengambil uang saudara yang sudah ada aturannya ya, yaitu dengan cara careless ya. Dengan men-touch di HP maka uang akan keluar, saudara ambil berapa. Jadi tidak melalui pakai kartu ya. Ini untuk amalnya pakai cardless ya, pakai HP ngambilnya untuk amalnya. Dan kalau mengambil uang di ATM, kalau bisa jangan satu orang, ada teman yang lain yang mengawal di belakangnya atau menemani ya. Carilah tempat pengambilan ATM yang ramai, jangan yang tempat yang sepi ya. Jangan tempat yang sepi, tempat yang ramai, yang kalau perlu ada satpamnya ya. Itu kalau belum mengenal lingkungan di situ ya. Biasanya kalau sudah langganan sudah mengenal lingkungan di ATM itu ya. Selanjutnya, menurut pakar keamanan cyber ya, menurut pakar keamanan cyber ya, sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia ya, yang bernama Teguh Arianto ya, ini menjelaskan ada beberapa anjungan tunai mandiri alatnya itu mudah di scammer, bisa di tempat-tempatkan tertentu. Ada yang mesinnya itu sulit untuk ditempatkan, mungkin ada mesin-mesin yang sudah dipasang alat-alat yang atau sinyal, kalau ada benda yang lain magnetik mungkin akan bunyi suara kode bahwa ini dipasangi alat oleh penjahat, akan bunyi seperti sirine ya, berarti ada seorang penjahat yang memasangi alat itu ya. Ini ada ya, tapi tidak semua ya. Jadi saya harapkan juga kita semua hati-hati, ekstra hati-hati, lagi kalau kita di luar kota. Hati-hati, harus ada temannya, jangan seorang, harus ada temannya ya, untuk mendampingi mengambil uang di ATM tersebut, tempat yang ramai. Selanjutnya Mas Teguh Arianto juga bilang alat-alat itu dipasang di mesin ATM itu, anjungan tunai mandiri itu ya, entah dipasang di mana mereka, karena penjahat scammer ya, mungkin dengan mempelajari, mungkin ada alat yang punya kelemahan, mungkin kelemahan itu dipasangi di mana kita nggak tahu. Jadi kalau yang mencurigakan ya kita nggak jadi begitu ya. Selanjutnya alat yang dipasang itu bisa mendeteksi ya, mendeteksi bahwa alat-alat kita yang kita masukkan, kartu-kartu itu sudah masuk, ada kode mungkin dengan alat penjahat itu bisa langsung bekerja ya. Ini yang tahu adalah ahli-ahli cyber ya. Begitu sekian detik bisa dikerjakan dengan tim mereka ada tim di tempat yang lain, mungkin di hotel atau di sebuah tempat tertentu, nggak tahu. Data dimasukkan yang menguras dari tempat yang lain, langsung ditransfer ke rekening mereka, bisa ya. Itu saudara sekalian ya. Jadi
apa yang saya sampaikan ini yaitu tentang kejahatan skimming ya, untuk melakukan skimmer perekaman data magnetik punya kita. Kalau kita lalai masukkan tempatnya, tempat pemasangan penjahat itu bisa terekam. Nah ini terekam langsung, datanya bisa dikirim ke temannya tempat yang lain, langsung operasional. Kemudian dana di rekening itu langsung bisa ditransfer ke rekening mereka ya. Ini buat kita semua ya, apa yang saya sampaikan ini ya, termasuk saya juga harus hati-hati ya. Apa yang saya sampaikan tadi ya, tolong kita perhatikan ya, kita perhatikan. Semoga saja kita semua terlindungi ya, Tuhan melindungi kita semua ya. Selamat uang kita ya, selamat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saudara semua dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian saudara. Salam sehat selalu. Sampai jumpa dalam konten Sandi Suarso yang akan datang. Jangan lupa saudara sekalian like dan subscribe ya. Konten Sandi Suarso kali ini yang saya muat. Terima kasih saudaraku semua. Thank you.